guys, alhamdulillah sore ini saya bersilaturahim ke salah satu murid kesayangan Ustadz Danu. Ya, beliau kalau kami panggil itu Mas Eko. Ya. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kalau Sabtu, Minggu atau dari hari apa di sini? Biasanya Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu, Senin. Ya, Masya Allah. Selebihnya ikhtiar ini sendiri ya. Betul. Pak Eko, gini, saya itu kan ingin mengetahui lebih dekat dengan guru kita Ustadz Danu. Gitu kan. Barangkali ini kan bisa jadi ya motivasi buat yang lain dan juga bisa lebih mengetahui siapa sih Ustadz Danu itu kan begitu. Nah, salah satu yang jadi bidikan saya akan saya tanya itu adalah ini Mas, sejak kapan sebetulnya Mas Eko itu kenal dengan Ustadz Danu? Baik, insya Allah itu waktu itu kuliah tingkat 1 berarti sekitar 1989. 89. Ya, 89. Saya baru lulus kelas 6 aja. 89 ya? 9. Berarti kalau melihat seperti ini maksudnya udah senior sebetulnya. Iya. Udah tuwir ini Ustaz. itu udah lulus kuliah? Bukan, itu awal masuk kuliah. Oh, masuk kuliah. Ya, awal masuk kuliah. Nah, ketemu dengan Ustadz Danu itu dalam rangka apa saat itu? Jadi waktu itu saya punya kakak angkatan. Ya. Saya di Visipol ya. Jadi saya punya kakak angkatan yang akrab sekali sama Ustadz Danu. Baik. Kita dulu manggilnya itu Bagdan. Oh, ya, karena waktu itu belum siar secara besar-besaran. Ya, kita manggilnya Bang Danu. Kakak angkatan saya ini itu di tempat saya, jadi saya ikut bela diri itu murid saya. Oh, jadi Pak Eko ini sebetulnya pelatih? Ya, tapi di perguruan, sebuah perguruan lah. Apa ini silat, karate, taekwondo atau apa? Silat. Oh, silat. Ya. Oke. Kemudian? Nah, jadi sahabatnya Ustadz Danu ini itu kakak angkatan saya cerita bahwa ada yang bisa ngobatin sakit saya. Jadi saya punya alergi waktu itu. Alergi apa? Saya kalau makan ikan, teri itu langsung balik, langsung muntah. Ya. Padahal karena enak itu. Luar biasa itu. Jadi semua yang laut, ikan itu keluar ya, balik ya. Langsung balik. Oke. Terus diobatin sama beliau. Ya, jadi saya diajak ketemu sama beliau. Tanyain macam-macam. Jadi akhirnya dilepaslah ilmu turunan. Oh, jadi tadi itu alergi itu sebetulnya karena ilmu tadi atau waktu itu dianalisa oleh beliau, sakit saya itu satu ada ilmu terah turunan. Jadi saya dulu kakek-kakek saya termasuk sakti. Dulu. Jadi konon bisa terbang gitu. Kakek-kakek saya sempat dicucuk bun-bunan ini pernah. Gitu. Jadi konon begitu, saya nggak paham. Nah, jadi ada ilmu di tubuh saya. Kemudian saya punya sifat yang emosional. Apalagi saya ikut bela diri. Saya dulu atlet. merasa Ya. Saya dulu ikut bela diri. Di pertandingan tuh guru saya kalahkan. Guru. Iya. Jadi emosi saya, ego saya itu tinggi sekali. Terus diobatin sama beliau dikasih nasihat. Itu yang herannya, detik itu juga dites makan itu nggak balik sama sekali. Memang ada agak mual masih, tapi nggak balik. Bekasnya mungkin. Iya. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kalau itu teri udah masuk juga. Iya, udah nikmat itu. Nikmat. Ya. Nah, justru waktu itu saya merasa tertarik.
Oke. Masih muda kan, sama-sama kuliah Ustaz. Mm-mm. Jadi saya di Sipol GM, beliau di UI. Belum lulus beliau, belum lulus, jadi hampir lulus, saya baru masuk. Oh, baik. Jadi masih muda tapi udah jago ngobatin. Saya tahunya begitu dulu. Baik. Ya, tahunya begitu. Nah, jadi saya mulai belajar. Ya, datang ke kos-kosan. Karena beliau ngekos. Oh, jadi Ustadz itu pernah ngekos? Ngekos di Jogja di Karangguning. Saya datang ke sana. Jadi saya tahu dari kesehariannya beliau hafal lah. Yes. Ustadz Danu itu kan pernah ngekos. Ya, ngekos. Baik sekali, sopan orangnya. Jadi saya salutnya itu. Banyak yang saya harus belajar dari beliau. Sampai sekarang saya nyantri nggak lulus lah. Nggak lulus. Jadi sopannya luar biasa, nggak kelihatan sama sekali. Beliau itu bisa obatin. Terus semua atas izin Allah ya. Iya, baik. Terus jago sih. Nah, kalau pengobatannya dulu dengan sekarang ada perbedaan nggak sih? Dulu saya nggak terlalu paham ya, karena cuma ditanya terus sehat. Saya juga bingung. Ditanya terus dites. Ditanya terus dites. Nggak dikasih air. Enggak ya sekali. Dari dulu itu nggak ada. Airan itu dikasih enggak. Nah, itu yang bikin saya aneh, tertarik ya. Luar biasa ini gitu. Berarti dari mulai tahun 89, 90 berarti ya, itu mulai terus. Ya, saya ikut beliau belajar sampai begini, alhamdulillah masih dekat terus sama beliau. Ya. Nah, selama kebersamaan Pak Eko dengan Ustadz Danu, ada nggak sih kehidupan yang mungkin barangkali ya, karena manusia itu kan kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah gitu kan. Pernah nggak Pak Eko melihat Ustadz itu nggak punya uang dulu gitu kan? Iya Ustaz. Jelas kelihatan sekali. Aku ngekos. Beliau itu kalau saya tahu, yang seteman saya itu dulu punya mobil pickup. Mobil pickup? Ya, itu beliau itu jualan durian. Oh, jualan figura. Ustaz? Iya. Jualan figura. Nggak ada malunya itu beliau. Subhanallah ya. Jualan durian, jualan figura, terus apa lagi? Yang saya tahu itu. Jadi memang waktu itu kan masih mahasiswa ya. Jadi ya kumpul-kumpulnya ya yang saya lihat begitu. Jadi kalau kita pas kuliah kosong, sedangkan pas nggak ada. Beliau kadang-kadang pas ada, ngobrol aja, ngobrol macam-macam, ngobrol kehidupan, ngobrol silat, ngobrol macam-macam. Yang saya sampai sekarang ini ada yang saya kecewa itu justru saya lambat menerima nasihat-nasihat beliau. Oh, lambat. Pak Ekonya yang nyesel ya? Iya, nyesel. Jadi banyak pelajaran, poin pelajaran yang sangat berharga yang saya sampai sekarang itu masih menyesal kenapa saya lambat. Itu dulu saya dikasih tahu, kamu nggak boleh emosional, kamu nggak boleh menyimpan marah. Nah, saya itu dulu emosional, menyimpan marah sama orang tua saya menikah lagi, saya punya ibu tiri, itu saya marah sama orang tua. Dendam atau dendam ya? Nah, ketika ada di Pak Eko yang seperti itu, Ustaz pernah nggak ngingetin sesuatu gitu? Ingetin Ustaz. Itu yang saya bilang tadi, yang saya maksud sama Ustaz itu. Saya ada kecewa di hati saya. Kenapa saya nggak lambat belajar? Karena saya dikasih tahu nggak boleh begitu. Kamu harus hormat sama orang tua. Kamu harus hormat sama ibu tiri. Emang kejadian apa yang menyebabkan ada rasa nyesel? Ya, jadi sampai sekarang saya setengahnya ada takjub juga sama beliau. Beliau itu ngingetin saya, kamu kalau begini terus nanti pasti ada musibah yang besar yang akan kamu terima. Beliau bilang menyampaikan seperti itu sama saya.
Nah, kemudian terjadi Ustaz. Jadi saya kan nggak tahu. Baik. Nah, setelah saya lulus kuliah, kemudian saya bekerja di Kerawang, begitu kan? Ya. Dalam pekerjaan kan banyak terjadi berbagai hal, Ya, termasuk ada hal yang besar 2 kali. Saya kehilangan uang itu 2 kali, uang perusahaan. Saya ambil dari bank, saya diikuti oleh orang, terus uangnya saya taruh di mobil, saya pergi, uangnya diambil orang. Stres saya kan, harus bayar ke perusahaan. Nah, harus bayar ke perusahaan. Tapi saya tanya ke beliau, mungkin saya kan ingat dulu nasihatnya. Iya. Saya punya satu nasihat buat kamu. Nah, saya tanya, ini Ustaz, apakah musibah saya ini? Oh bukan, ini masalah kecil. Saya kehilangan uang puluhan juta waktu itu. Iya. Itu udah besar menurut saya. Iya. Ini masalah kecil. Kata beliau itu. Kata beliau. Terus apa Ustaz? Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak boleh ngomong. Gitu. Oke. Ya. Berjalan waktu, akhirnya kemudian saya nikah, kemudian saya punya anak. Nah, dimulai nih. Anak saya panas terus. Kalau kita belajar sekarang, dari sana kan tahu panas itu berarti emosional. Panas, kurang darah Ustaz, kasih transfusi darah, sehat lagi, panas lagi, transfusi darah merah, ganti lagi transfusi darah putih, gitu. Akhirnya sampai meninggal. Nah, pas meninggal itu beliau panggil saya di Kerawang, beliau di Jogja, saya dipanggil. Langsung saya sudah lupa dengan nasihatnya dulu. Beliau tanya, masih ingat dulu aku pernah nasihatin kamu akan terima musibah. Saya baru ingat waktu itu. Langsung kok gitu. Saya langsung ingat. Iya Mas, saya bilang, ini maksud saya. Kalau kamu nyimpan kesal, kamu nyimpan jengkel, kamu nyimpan dendam sama orang tuamu atau ibu tirimu, kamu bakal lewat. Oh jadi memang berbicara tentang akhlak itu dari dulu ya? Dari dulu. Cuman sekarang saja kan sudah diliput di Iya, sebelumnya ya kami dekat bareng beliau. Oke. Balik lagi, itu kan Pak Eko kan tadi kan putranya, ya kemudian dikasih tahu, masih ingat nggak dengan nasihat saya dulu? Nah terus akhirnya digimanain tuh sama Ustaz? Nah akhirnya langsung, mulai sekarang yang sudah jadi takdir. Kalau sudah meninggal sudah jadi takdir. Sekarang berubah caranya, persis saya omongkan dulu. Oke. Banyakin istighfar, mohon ampun sama Allah, terus gempur. Nah, akhirnya alhamdulillah ya sampai sekarang sudah punya anak lagi 2. Alhamdulillah sudah besar semua. Oke. Berarti sampai hari ini pun sebenarnya Ustaz tidak pernah memberikan amalan yang harus dibaca kecuali pembenahan akhlak dan berbanyak mohon ampun. Betul. Selalu mohon ampun, banyak bersyukur karena kebanyakan manusia itu kufur nikmat. Kemudian doa. Jadi 3 yang kalau saya intisarikan, banyakin istighfar, mohon ampun, banyakin bersyukur, kemudian baru doa. Nah, tadi saya balik lagi nih, kan Ustaz itu punya kemampuan untuk itu juga ya, sepertinya ya, bela diri ya. Betul Ustaz. Nah, beliau ini kan katakanlah punya kemampuan bela diri, tapi waktu beliau yang Pak Eko kenal itu pernah nggak dia gimana depan orang memperlihatkan diri nggak bahwa beliau ini memiliki ilmu kanuragan? Sama sekali nggak. Saya boleh cerita sedikit. Beliau itu saya melihat sendiri, mata kepalanya sendiri itu main double stick seperti Bruce Lee bisa. Oh iya? Main samurai luar biasa. Kapan belajarnya saya juga nggak tahu. Karena jalannya bareng. Tapi main pisau jago. Tapi nggak pernah memperlihatkan sama sekali. Kayaknya biasa-biasa aja ya. Tapi Ustaz, saya pernah satu ketika bareng sama beliau itu kita lagi naik mobil bareng.
Iya. Nah, beliau duduk di depan, ada yang nyupir satu, ada dua di belakang saya termasuk. Kami suatu ketika disalip sama bis antar kota itu. Sama bis, jadi bis itu motong jalan kita, sehingga supirnya kaget ngerem dan klakson. Supir bisnya marah itu mobil langsung dipalangin, turun kata dia. Orang gede, wah tangan lemput. Saya ngeliat itu udah jiper. Itu beliau kan di depan. Padahal mereka juga ahli kanuragan kan. Kamu ngeliat bayi berat itu turun 5 orang. Adrenalin turun. Kecil. Beliau bilang, kok tuh kamu yang pesilat tuh, gitu kan? Iya. Waduh, gede gitu kok bukan lawan saya. Kalau kita tanding kan ada kelasnya, kelas A, kelas B, kelas C. Tergantung. Saya kurus Ustaz, jadi saya paling di kelas B. Jadi tanding di kelas 50 kilo gitu kan. Jadi saya jiper. Udah, pas melihat gede, bawa itu kunci roda, itu, wah itu dia turun. Lihat beliau turun, itu 5, saya mungkin, wah ini nggak mungkin kan beliau sendirian di keroyok kan. Saya ikut lah, saya di sebelahnya tuh. Baik. Sebelahnya beliau tuh kan, yang paling gede itu, wah, keluar, kebun binatangnya keluar. Iya. Dia santai aja, tangannya di belakang ini, santai. Terus mau apa? Kamu nggak boleh gini-gini, ini tempatku ini, Solo ini. Kami kan dari Jogja. Iya. Solo iya. Terus mau apa? Nyantai banget Ustaz. Jadi nggak kepancing juga ya? Nggak kepancing sama saya. Mau apa? Dengan lembutnya. Ya kalau gitu caranya ya duel aja. Begitu. Kata sopirnya. Ayo, silakan pukul. Nggak ngomong, ayo silakan pukul. Mulai itu naik. Ayo silakan pukul. Itu marah naik itu karena hanya menggertak aja. Menggertak mungkin ya. Mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Kalau nggak mau istri kamu jadi janda, itu jiper. Gitu jiper ya. Iya. Ya udah. Minta maaf. Itu saya juga mikir, sepertinya hawa membunuhnya keluar ya. Karena menurut saya udah ngambuk itu udah bawa kunci itu ya pasti mau ngancurin. Dan benar yang ini ngomong begitu, ya udah. Minta maaf. Itu tiba-tiba minta maaf. Dari emosi tinggi. Minta maaf. Mungkin dengan gertakan Ustaz yang, pukul aja. Kalau nggak kamu pingin istri kamu jadi janda. Langsung jiper ya. Ya udah, minta maaf. Nah, pas minta maaf begitu Ustaz, yang satu yang bawa kunci roda itu mau ngantem mobil, mau hancurin kaca. Dia langsung dia masih pegang. Gitu. Jadi Ustaz Danu ke kiri itu bahunya begini. Bunyi kedengeran sama saya. Langsung deprok di bawah. Saya mikir ini pukulan apa? Dulu kayaknya ininya patah juga enggak inilah. Konco mas jaluk maaf. Gitu. Temanmu udah minta maaf nih. Iya. Langsung balik. Udah selesai. Subhanallah. Jadi nggak kelihatan sama sekali nggak kelihatan kalau dia ini punya ini ya kanuragan ya. Jago Ustaz. Saya kan atlet Ustaz ceritanya, mohon maaf. Jadi suatu saat saya bakal ketemu sama lawan yang susah. Jadi yang jago, tendangannya jago. Saya tanya ke beliau, Mas, saya tahu manggilnya Mas. Mas, kalau waktu yang dulu sebenarnya bukan Mas, Bang, karena kebanyakan orang-orang Jawa Barat yang di daerah situ. Bang, ini kalau ada tendangan itu kencong 4 penjuru itu gimana cara ngatasinnya? Diri aja. Cobain sama beliau. Tendang. Pukul pakai tangan. Tas. Saya itu dulu tendangan itu andalan Ustaz dulu. Saya ngako orang itu pakai tendangan ya. Sama dia cuma dipuk. Tendangan balik. Berarti benar-benar menguasai ilmu kanuragan ya. Begitu, sampai saya tanya, ini gimana caranya? Ya
Kamu bayangin aja kalau itu tadi tangan yang mukul ini pakai ini, kira-kira gimana? Saya bilang, iya. Jadi jago tapi nggak memperlihatkan. Tawaduknya ya, luar biasa ya, tawaduk. Nah, kemudian di samping beliau punya ilmu kanuragan. Nah, sekarang kan udah kelihatan tuh bahwa beliau itu tidak pernah menyombongkan diri, punya kemampuan kan gitu kan. Saya mau atau ingin tahu lah dari Pak Eko, sesekali pernah nggak sih Ustaz itu sakit? Terus beliau kan suka ngobatin tuh. Iya. Selama Pak Eko mengenal beliau sampai sekarang, pernah nggak beliau itu sampai ambruk sakit? Mungkin kalau flu mungkin oke lah ya. Kayaknya enggak ya Ustaz. Paling banter ya itu agak pilek sedikit gitu. Itu paling itu aja ya. Ya begitu saja. Yang lainnya malah kita yang ambruk. Kadang kita datang ke rumahnya sampai 3 hari ya tidur di situ lah. Ambruk. Ya. Saya rasakan loh itu. Nah, kemudian selama Pak Eko mengenal beliau gitu kan, sikap beliau kepada orang tuanya gimana? Kalau kepada orang tua, saya yang sering lihat itu sama ibu beliau. Sama ibu ya? Ya, karena jarang ketemu sama ayahnya, mungkin ayahnya sibuk ya. Jadi kalau ketemunya sama ibu, ya hormatnya luar biasa, bener-bener. Jadi saya pribadi harus harus banyak belajar Ustaz. Sopannya luar biasa, baiknya luar biasa, sama orang tua memang luar biasa. Benar-benar birrul walidain ya. Iya. Jadi kita itu dicontohkan itu dengan aksi, nggak cuma dengan lisan biasa saja. Dicontohkan kayak misalnya sampai sekarang yang selalu saya perhatikan itu beliau yang harus selalu saya contoh, misalnya beli sesuatu, misalnya beli nasi goreng atau beli bubur, itu nggak ada perintah-perintahnya, nggak ada, malah tukang penjual itu dipegang saya nggak pedes banget ya, gitu. Saya ayamnya yang dodo mentok gitu, selalu begitu. Jadi baik sekali dan hafal semua mereka. Itu bukan ya? Sama sekali enggak. Jadi sama orang kecil baik. Nah itu kan sama orang tua ya. Jadi sampai alhamdulillah Pak Eko belum pernah sama sekali menyaksikan beliau itu katakanlah kurang baik sama orang tua. Selalu baik kan? Insya Allah ya. Sekarang kalau misalnya dengan istri, dengan anak, sepengetahuan Pak Eko gimana? Kalau dengan istri, dengan anak, kebetulan setelah menikah saya kan Kerawang ya. Jadi nggak terlalu sering lagi ketemu. Tapi yang sepanjang saya tahu, kalau pas kita kumpul bareng, waduh luar biasa. Akrabnya sama anaknya luar biasa. Jadi manggil ke istri juga enak, Ceng, ya Ceng, gitu ya? Iya. Kalau kita kan bunda, mama, ya diajeng ya. Iya. Jadi sopan sekali. Sama anak-anaknya juga ya? Iya, akrab semua anak. Oke. Nah kemudian kalau Ustaz itu kan mengajarkan kepada murid-muridnya, berarti kan itu banyak murid ya. Nah sepengetahuan Pak Eko sampai hari ini yang menjadi murid-muridnya itu kira-kira perkiraan aja berapa ya? Banyak Ustaz. Jadi di Bali ada, di Jawa Timur banyak. Maksudnya di Bali? Emang beliau pernah ya di Bali? Beliau kan kalau sekarang kan tausiah begitu ya. Ini karena ada acara di TV aja, di gerakannya agak susah karena harus rutin. Mobile itu ya. Sampai ke Bali. Sedangkan ada masjid yang kebanyakan ada muslimnya. Nah itu ke Bali. Jadi masih banyak juga yang santri-santrinya yang ada di Bali, ada di Jawa Timur. Jadi Jawa Bali lah. Kalau yang Sumatera kebanyakan cuman yang misalnya dulu kuliah bareng di UII, kuliah bareng di UGM, ketemu situ terus kembali lagi begitu. Nah selama beliau mengajarkan murid-muridnya itu lebih ke mana arah tausiahnya? Akhlak ya. Jadi konsisten ya. Iya.
dari dulu sampai sekarang sampai di TV pun sudah akhlak tadi yang dibahas. Oke, baik. Nah sekarang kalau misalnya Pak Eko kan ini deket banget dengan beliau ya, deket banget kalau menurut saya ya. Nah itu apa ya namanya, dari sekian banyak murid yang seperti Pak Eko itu ada berapa orang gitu yang dilibatkan untuk ikut membantu ya, menyelesaikan masalah pasien gitu ya. Kalau di Jakarta dulu ada 3. Ada 3. Kalau di Jogja ada sekarang ada 1. Kemudian di Solo juga ada 2 yang rutin ya, karena beliau tetap menurut saya ilmunya berkembang terus. Baik. Sehingga kalau nggak banyak dengar tausiahnya ketinggalan. Terus kita tidak banyak aplikasi, ketinggalan juga ya. Iya, ketinggalan. Nah, untuk menjadi murid Ustadz itu apakah hanya orang-orang dekat saja atau siapapun berpeluang? Berpeluang saja ya. Murid beliau yang langsung ketemu tatap muka mungkin tidak terlalu banyak ya, cuma sekitar beberapa persen dari jumlah orang di Jawa Bali. Cuman kan kalau yang di sekarang sudah ada sudah ada wahana TV, wahana YouTube ya. Itu banyak sekali. Banyak ya, udah istilahnya belajar melalui media. Iya. Oke. Nah sekarang sepengetahuan Pak Eko, Ustadz Danu itu punya nggak sih penghasilan mata pencaharian gitu kan? Kalau soalnya kan di TV, kemudian mungkin pengobatan. Selain itu ada nggak kira-kira yang Pak Eko tahu gitu? Kalau beliau itu bekerja Ustaz. Jadi kalau untuk urusan tausiah ya Ustaz, beliau benar tidak mau menentukan. Tidak menentukan tarifnya ya. Karena beliau memang bekerja. Ya, beliau bekerja, penghasilannya besar. Besar ya. Besar. Tapi di samping itu mungkin punya bisnis lain ada ya? Banyak besar. Banyak bisnisnya. Harus kita kejar. Banyak bisnisnya banyak. Ustadz ternyata Ustadz Danu itu juga punya bisnis. Nah ini guys. Oke, Pak Eko, terakhir mungkin kira-kira selaku murid terdekat Ustadz, ada nggak pesan Ustadz yang didapat oleh Pak Eko dan ingin juga disampaikan kepada khalayak gitu tentang Ustadz dan bagaimana kesehariannya Bang? Apa ya, saya mungkin tetap nggak kuat kalau nerima dibilang murid terdekat, enggak. Gitu ya. Santri nggak lulus lah. Jadi masih belajar terus, saya masih banyak kurang. Jadi memang saya dari Bujangan sampai sekarang, dari tahun 89 sampai sekarang itu mendekat ke beliau, belajar dari beliau, perasaan beliau ilmunya nggak habis-habis. Jadi kalau kita belajar membantu mendoakan pasien ya atas izin Allah, mungkin kalau kita hitung persentasenya sekian hari sekian bulan beliau, ada yang cuma 3 detik selesai atas izin Allah. Jadi nggak ada apa-apanya, nggak ada stay kukunya. Jadi monggo, jadi kita belajar bareng saja. Ya, karena semua yang beliau ajarkan insya Allah tidak keluar dari jalur syariat. Insya Allah. Ya, dari Al-Quran dan hadis. Iya, insya Allah. Oke, Pak Eko, terima kasih banyak nih. Sebetulnya masih banyak pertanyaan saya ini, masih banyak, tapi karena memang ya mungkin ada sesi berikutnya. Monggo, silakan. Ya, kita akan bertanya banyak lagi mengenai kegiatan Pak Eko sendiri kan gitu. Nah, insya Allah guys, di waktu yang akan datang kita bincang-bincang santai dengan Pak Eko. Ya, ini beliau ini salah satu yang diberikan amanah oleh Ustadz ya, juga membantu Ustadz untuk praktek di klinik
bengkel hati Ustadz Danu, ya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa subscribe, kemudian juga komen dan share. Mudah-mudahan hari ini saya mencoba untuk memulai menginformasikan kehidupan keseharian Ustadz Danu. Hari ini bersama Pak Eko dan mungkin besok dengan yang lainnya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.